Iya, makasih sarannya dari Aina Nasir. Iya, harus ada ring light. Untuk sementara pakai lampu alami. Ya, nggak terlalu perlu wajahnya ya. Yang penting itu jelas suara saya ketika menyampaikan. Waalaikumsalam, toko Naswa Mebel Pare-Pare ini. Ini Ibu Haja Umi ya? Haja Emi ya? Toko Naswa Mebel Pare-Pare, Waalaikumsalam. Selamat bergabung teman-teman muslimah yang sudah standby. Ya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Siapa ini? Kak Oce, Maya Alam. Oke, sebentar lagi, 5 menit lagi kita mulai insya Allah sambil menunggu teman-teman yang mungkin masih on the way untuk bergabung bersama kita malam ini. Assalamualaikum Andi Anissa, Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru bisa gabung karena kemarin-kemarin masih tarawih. Iya, ya tidak apa-apa ya. Ya, terima kasih sudah ikut bergabung Andi Anissa. Ya, kita sama-sama berusaha mengisi Ramadan ini meskipun lagi uzur ya. Jadi tidak hanya sekedar main HP saja di kamar, di rumah karena kita tidak ikut tarawih. Jadi bisa kita isi sambil belajar bareng. Saya juga sambil belajar sambil mengulang kembali yang pernah kita dapatkan, ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan, kita sambil sama-sama mengulang kembali. Oke, sambil menunggu teman-teman yang masih sementara. Oh, saya tarawih di rumah Bu Ustazah. Oke, lebih baik lagi ya. Jadi sambil tarawih berarti bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat ikut kajiannya. Karena kalau di masjid biasanya lebih lambat sholatnya, ada ceramahnya dan sebagainya ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, saya akan melakukan review ulang dulu materi-materi yang kemarin yang berkaitan dengan hukum darah. Jadi yang pertama itu masih banyak yang menanyakan, bilang misalnya kalau darahnya sudah keluar misalnya selama 5 hari, terus sudah berhenti di hari ke-6, terus dia mandi, terus pada hari ke-8, hari ke-9 tiba-tiba keluar lagi, itu gimana hukumnya? Jadi yang pertama itu metodenya harus ini ya, harus dilihat dulu dari kebiasaannya selama ini. Jadi kalau dia terbiasa haid teratur, misalnya haid teraturnya terbiasa 7 sampai 8 hari, maka itu ini dilihat dari situ. Jadi misalnya kalau sudah terbiasa haidnya cuma sampai 8 hari, maka
hari ke-9, ke-10 itu dianggap sebagai darah istihadah. Bagi wanita yang haidnya tidak teratur, maka bisa melihat standar dari karakter darah itu. Karena darah haid itu sebagaimana hadis Rasulullah, inna damal haidi aswad yu'rafu. Jadi darah haid itu warnanya diketahui, aromanya diketahui, sifat-sifat darah itu diketahui. Oleh karena itu bisa melihat darah itu bedanya seperti apa itu. Kalau misalnya darah segar, tidak berbau, terus tidak menimbulkan sakit di badan seperti biasa atau pegal dan sebagainya, maka itu bisa dikategorikan darah istihadah. Tetapi bagi mereka yang haidnya tidak teratur, terus dia tidak juga bisa membedakan ciri-ciri darah itu, maka kita bisa mengambil batasan maksimal darah haid itu. Misalnya dia haid sampai tanggal 15, maka tanggal 16 itu sudah dianggap sebagai darah istihadah kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah. Jadi batasan maksimalnya 15 hari. Misalnya lagi kalau dia baru pertama kali haid dan tidak tahu apakah itu haid atau tidak, maka kalau kata mazhab Syafi'iyah itu kalau haid baru pertama kali, kalau haid pertamanya itu hari pertama sudah genap 24 jam, maka itu sudah dikategorikan sebagai haid. Tetapi kalau misalnya haid pertamanya itu cuma kayak setengah hari, Haurafika. Oke, nanti saya coba save live-nya ya. Ya, jadi kalau misalnya haidnya itu tidak sampai 24 jam, maka itu tidak dikategorikan sebagai haid. Bagi yang pertama kali haid ya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga dikembalikan kepada standar mayoritas wanita, kebiasaan haid wanita yang ada dalam keluarganya, karena bisa saja itu ada faktor genetika dan sebagainya. Kemudian dia bisa melihat standarnya, batasan maksimal wanita yang ada di keluarganya itu berapa hari maksimal biasa haidnya. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Tetapi kalau di zaman sekarang berbeda dengan di zaman dulu ya. Kalau di zaman sekarang itu dengan kecanggihan teknologi kedokteran, kita ke dokter kandungan itu sudah bisa mendeteksi apakah darah yang keluar itu darah haid atau darah istihadah. Oleh karena itu bagi wanita yang haidnya, siklus haidnya tidak teratur, maka boleh boleh melihat atau boleh memeriksakan diri ke dokter kandungan biar lebih lebih akid atau lebih meyakinkan, karena masalah hukum darah ini kita tidak boleh main-main. Pertama, kalau itu haid terus kita ternyata tidak sholat, berarti kita meninggalkan sholat. Terus kalau misalnya ternyata itu bukan haid terus kita sholat, berarti kita mengerjakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau kita haid terus kita sholat itu kan nggak boleh. Batas haid sampai 15 hari, Ustazah, kalau lebih dari 15 hari masih ada keluar, apa sudah boleh sholat? Nah, hari setelah 15 hari itu sudah dikategorikan sebagai darah istihadah. Kenapa mazhab Syafi'iyah mengambil batas maksimal haid itu 15 hari? Karena rentang antara haid pertama dengan haid kedua yang akan datang lagi itu ada juga batas sucinya. Batas sucinya itu 15 hari. 15 hari minimal. Jadi antara haid yang satu dengan haid yang mau datang lagi itu harus ada rentang masa suci. Jadi kalau Hanafiya itu 10 sampai 15 hari juga ya. Jadi kalau misalnya haidnya sampai di atas 15 hari, berarti kan masa sucinya nanti pendek, tidak memenuhi syarat batasan ideal dari masa suci yang sudah ditentukan para fuqaha. Nah, seperti itu. Jadi saran saya terkait masalah haid ini, perempuan itu harus mencatat siklusnya seperti apa. Jadi untuk menilai kebiasaan haid kita itu bisa dilihat dari 3 kali siklus. Jadi misalnya kalau ada sudah 3 kali putaran dengan waktu yang sama, batas rentang waktu masa suci yang sama, batas haid yang sama, masa panjang lama haid yang sama, maka kita bisa menilai, oh ini sudah segini sudah haid saya, kebiasaan haid saya seperti ini. Jadi harus kita rajin-rajin melihat itu. Terus yang kalau pengalaman saya pribadi,
batas akhir haid saya itu selalu diakhiri dengan keluarnya yang namanya lendir putih. Ya, lendir putih. Nah, ini juga diisyaratkan dalam hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa diistilahkan sebagai qassatul baydo, qassatul baydo, lendir yang putih. Lendir yang putih ini memang itu seperti sebuah isyarat bahwa haid itu sudah berakhir. Jadi kan haid itu dimulai dari hitam sekali, kemudian merah, kemudian coklat, kemudian kuning, kemudian keruh, kemudian diakhiri dengan lendir putih. Nah, jika kemudian saya sendiri kalau misalnya pas lendir putihnya itu sudah keluar, saya sudah mandi wajib, terus pas habis itu keluar, itu sudah saya tidak anggap sebagai haid karena memang kebiasaan saya batas akhir haid itu pasti diakhiri dengan lendir seperti itu, lendir putih seperti itu. Dan memang ada juga hadis riwayat dari Ummu Atiyah yang mengatakan bahwa warna keruh dan warna kuning itu tidak dihitung lagi sebagai haid kalau itu sudah di luar masa haid. Maksudnya misalnya dia sudah mandi wajib, terus itu sudah melewati hari kebiasaannya selama ini, hari kebiasaan haidnya selama ini, terus dia itu keluar lagi keruh, plek keruh coklat itu keluar lagi, maka itu tidak dihitung lagi sebagai haid berdasarkan riwayat ini. Jadi memang kita harus melihat kebiasaan darah kita seperti apa, ya. Kemudian saya akan mengulang kembali hal-hal yang tidak diperbolehkan, bagi orang yang haid, ketika dia haid. Yang pertama itu adalah berwudu atau bersuci. Jadi tidak ada gunanya berwudu bagi orang yang berhadas besar seperti haid. Kalau mazhab Syafi'iyah itu dianggap sebagai mempermainkan agama. Hasna Irham, Assalamualaikum. Kalau haidnya kadang 7 hari, kadang 8 hari, tapi terus-terus begitu, apa bisa dikategorikan haid tidak teratur? Jadi kalau misalnya kadang 7 hari, kadang 8 hari, maka diambil saja yang maksimal 8 hari itu dijadikan standar. Berarti 8 hari kalau misalnya di waktu asar itu sudah berhenti, maka hari ke-8 di asar itu silakan sudah mandi wajib. Itu yang bisa dijadikan standar. Kemudian yang kedua yang dilarang dalam ibadah dalam haid itu adalah sholat, ya. Tetapi ada pendapat dalam mazhab Syafi'iyah kalau misalnya kita haid itu pada waktu zuhur, terus kita tunda-tunda sholat zuhur. Seharusnya kita masih bisa sholat zuhur, terus karena kita tunda-tunda, haid kita keluar di akhir-akhir zuhur itu. Maka kalau menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah itu nanti ketika kita suci kita harus mengganti sholat zuhur itu karena kita sengaja menunda-nunda sholat zuhur itu. Jadi seharusnya kita sudah sholat zuhur terus haid, tetapi karena kita tunda-tunda maka itu ketika kita nanti suci kita harus qada. Jadi kita harus ingat. Nah, terus yang kedua, ketika kita dalam masa penantian, misalnya darah kita sudah berhenti waktu zuhur. Darah kita sudah berhenti, tidak ada lagi keluar dari zuhur, tetapi kita mau meyakinkan sehingga kita tunggu darahnya apakah keluar lagi atau tidak sampai asar atau sampai menjelang maghrib lah, ya. Akhirnya terlewatlah waktu zuhur dan asar, baru kita mandi wajib, maka kita qada juga sholat zuhur kita, kemudian kita melaksanakan sholat asar. Jadi seperti itu. Tetapi ada juga pendapat ulama yang bisa juga kita pakai, terserah yang mana. Kalau mau berhati-hati silakan dikodok, tetapi kalau misalnya tidak mau dikodok juga ada dalil dalam hal ini, yaitu keumuman hadis dari Rasulullah yang mengatakan, hadis dari Aisyah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hanya memerintahkan orang yang haid itu untuk mengkodok puasanya, tetapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholatnya. Itu hadis yang umum inilah kemudian yang dijadikan standar bagi para ulama yang tidak berpendapat bahwa tidak perlu kita kodok sholat kita ketika kita melewatkan waktu sholat tersebut.
Kemudian yang ketiga, yang tidak diperbolehkan tentu saja berpuasa ya. Saya sudah ini sudah jelas bagi kita yang berpuasa itu. Nah, jadi kalau misalnya kita haid terus di Ramadan ini kita haid misalnya 6 hari, berarti kan puasa kodok kita ada 6. Tetapi yang baru sempat kita bayar sebelum datang Ramadan tahun berikutnya itu baru 5. Baru 5 kodok. Nah, ketika datang Ramadan selanjutnya, maka kita harus membayar fidyah sebagai denda karena ada sisa 1 hari yang kita tidak bayar. Jadi itu didenda sebesar fidyah, sebesama dengan nilai fidyah. Kalau dibayar pakai uang, dinilai sebagai satu nasi bungkus untuk 1 orang per hari. Ya, jadi itu pendapat mazhab Syafi'iyah. Kalau jadi itu agar perempuan itu berhati-hati dan termotivasi untuk membayar qada puasanya secara tepat waktu. Ya. Sri Nurminasari, bagaimana jika ada flek coklat di luar kebiasaan? Apakah langsung dapat membatalkan puasa atau boleh menangguhkan puasa sampai benar-benar ada darah? Ini flek coklatnya pas mau haid atau pas habis haid. Kalau flek coklatnya itu keluar habis haid, sudah di luar masa suci, maka itu tidak dihitung sebagai haid, maka silakan tetap berpuasa. Tetapi kalau flek coklat itu muncul sebelum haid dan memang sudah masuk masa haid, maka itu dihitung sebagai haid. Jadi perlu diperhatikan juga kapan flek itu muncul. Oh, pas mau haid. Nah, kalau misalnya seperti yang dikatakan bahwa itu di luar kebiasaannya ya. Tetapi perlu diingat bahwa sebelum keluarnya darah yang berwarna hitam atau merah itu biasanya kan didahului dulu dengan warna yang coklat. Memang biasanya didahului dengan warna yang keruh. Oleh karena itu, kalau berdasarkan riwayat dari Rasulullah, perempuan itu ketika muncul flek coklatnya itu dianjurkan untuk mengambil tisu atau kapas, kemudian dia memasukkan ke dalam lubang vaginanya untuk melihat apakah memang ada darah dari dalam. Jadi kan biasa darah itu belum keluar, belum merembes dan sebagainya, maka dianjurkan untuk ngetes pakai tisu atau pakai kain yang putih atau pakai kapas untuk melihat apakah benar-benar itu hanya flek sementara ataukah memang itu sudah haid. Kalau misalnya kapas itu ada bercak, berarti itu sudah haid. Seperti itu cara mengetesnya ya, Sri Nurminasari. Kemudian selanjutnya yang tidak diperbolehkan dalam haid itu adalah menyentuh mushaf. Mushaf itu adalah Al-Quran 100%. Jadi kalau misalnya Al-Qurannya cuma terjemahan, atau Al-Qurannya bercampur aplikasi HP, atau Al-Qurannya ada tafsirnya dan semacamnya, maka itu tidak mengapa kita sentuh. Adapun membacanya itu para ulama berbeda pendapat, tetapi intinya mereka sepakat bahwa orang yang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran dengan suara yang normal seperti biasa. Oleh karena itu, jika kalian mau membaca Al-Quran tetap connect sama Al-Quran, maka silakan membaca tetapi bisir atau dengan suara yang pelan gitu, dengan suara yang pelan. Jadi tidak perlu dengan suara yang jahar. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk memakai Al-Qur'an yang ada terjemahannya atau tafsirnya. Kemudian yang ketiga, diniatkan, ini berdasarkan mazhab Malikiyah, diniatkan Al-Quran itu dibaca dengan niat untuk berzikir atau untuk berdoa. Jadi tidak diniatkan sebagai membaca Al-Quran seperti biasa. Tetapi ada juga pendapat dari mazhab Malikiyah mengatakan kalau ada seorang wanita penghafal Al-Quran, mengkhawatirkan Al-Quran hafalannya itu hilang, maka boleh-boleh saja dia tetap menghafal Al-Quran seperti biasa. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya lagi beres-beres di rumah, terus ngelihat Al-Qurannya kececeran di mana gitu, tersimpan di mana, silahkan boleh dipinggirkan kalau misalnya Al-Quran itu harus diamankan posisinya gitu ya. Kalau Al-Quran itu mushaf, tidak ada tafsirnya atau terjemahannya, biasa saya untuk menghormati ya, jadi terpaksa saya ambil jilbab atau ambil kain untuk melapisi tangan saya, kemudian saya angkat Al-Quran itu untuk mengamankan tempatnya. Selanjutnya yang tidak diperbolehkan bagi orang yang haid itu masuk ke masjid dan berdiam di dalam masjid. Kalau sekedar lewat di masjid itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam hal ini perlu kita lihat
ada beberapa ulama yang membolehkan perempuan untuk tetap masuk di masjid meskipun lagi haid. Karena memang dalam ayat Al-Quran itu yang tidak diperbolehkan itu memang hanya junub ya. Tetapi kalau dalam haid itu memang hadisnya dianggap sebagai hadis yang tidak terlalu kuat, yang melarang bahwa haid itu dilarang masuk masjid. Oleh karena itu ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau wanita haid mau hadir majelis taklim di masjid, maka silahkan hadir di masjid, berdiam di dalam masjid selama bisa dijamin darahnya itu tidak merembes ke celana. Jadi bukan merembes ke lantai, jangan ditunggu merembes ke lantai masjid. Kalau sudah merembes ke celana itu sudah tidak boleh. Jadi kalau misalnya haidnya lagi lancar-lancarnya, sebaiknya jangan hadir ke masjid. Oleh karena itu memang bagus sekali kalau masjid itu membuat semacam selasar ya. Jadi ketika mengadakan kegiatan, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang haid itu bisa berada di selasar dengan tetap mendengar kajian yang ada dilaksanakan di masjid itu. Jadi kalau kegiatan yang dilaksanakan di masjid itu selain dari majelis taklim itu saya tidak mendapatkan pendapat ulama yang membolehkan ya, misalnya ada arisan, ada hanya kegiatan makan-makan atau kegiatan pertemuan biasa yang bukan kapasitasnya dalam menuntut ilmu, saya belum mendapatkan pendapat ulama yang membolehkan wanita haid dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Yang dibolehkan itu hanya kegiatan yang sifatnya menuntut ilmu, majelis taklim, pengajian dan seperti itu ya. Karena memang menuntut ilmu itu selalu menjadi prioritas bagi Rasulullah gitu. Jadi dalam kondisi tersebut diberikan toleransi bagi perempuan yang haid. Selanjutnya tentu saja melakukan hubungan seksual, dalam hal ini terjadinya penetrasi. Adapun percumbuan atau pemanasan di sekitar area tubuh wanita selain dari kemaluannya tersebut itu boleh-boleh saja. Tetapi ini tidak berlaku bagi seorang suami yang susah mengendalikan diri. Misalnya lagi pengantin baru atau suaminya orang yang biasa susah dikasih tahu gitu, susah dihentikan, maka sebaiknya jangan coba-coba melakukan pemanasan demi menghindari hal-hal yang dilarang. Jadi wala taqrabuhunna, kata Allah, wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu dekati istri-istrimu sampai benar-benar suci. Jadi suci yang dimaksud di sini dalam mazhab Syafi'iyah itu adalah sudah mandi wajib. Jadi meskipun darah sudah berhenti, tetapi kalau dia belum mandi wajib, itu tidak boleh melakukan hubungan persetubuhan dengan suaminya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke masalah istihadah ya, masalah istihadah. Jadi istihadah itu para ulama udah sepakat bahwa istihadah itu merupakan darah. Ustazah, bagaimana mushaf terjemah bisa? Iya bisa, yang ada terjemahannya bisa disentuh. Karena enggak 100% Al-Quran ya. Jadi istihadah itu para ulama udah sepakat bahwa istihadah itu ada dua definisinya. Yang pertama, darah yang keluar karena penyakit hormonal atau ada gangguan rahim dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai darah istihadah. Dan itu bisa dikenali dengan karakter darahnya atau dengan memeriksakan diri ke dokter kandungan. Kemudian yang kedua, yang dinamakan darah istihadah oleh ulama, itu adalah darah yang keluar di luar kebiasaan haid. Jadi bukan hanya sekedar karena penyakit, tetapi karena di luar kebiasaan. Oleh karena itu kalau di luar kebiasaan berarti ada sesuatu yang tidak wajar ya. Misalnya biasa kalau perempuan kecapean atau stres, maka biasa haidnya darahnya menjadi lebih panjang gitu ya. Maka itu dikategorikan sebagai istihadah. Ya. Apakah semua yang diharamkan kepada wanita haid itu diharamkan juga bagi wanita yang istihadah? Jawabannya adalah tidak. Jadi semua ibadah diperbolehkan bagi orang yang istihadah. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu orang yang istihadah diwajibkan untuk berwudu setiap kali mau melaksanakan ibadah. Jadi dia tidak boleh memakai wudunya untuk berapa kali ibadah. Jadi saya kasih contoh. Misalnya dia mau sholat asar, maka dia membersihkan dulu, istinja dulu, bersihkan dulu kemaluan, terus diganti pembalutnya, celananya kalau dia merembes di celana, habis itu berwudu baru sholat.
Dan itu satu kali wudhu itu hanya untuk sholat asar itu. Jadi nanti pas sholat maghrib begitu lagi, harus membersihkan kemaluan lagi, harus ganti pembalut lagi, kemudian wudhu lagi, baru sholat lagi. Itu menurut mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena mazhab Syafi'iyah itu sangat ketat ya. Jadi kan darah itu sebenarnya najis. Jadi kalau dia sudah merembes ke celana kita, meskipun istihadah itu darah yang bukan haid, tetapi darah itu pada dasarnya karena najis. Jadi oleh karena itu kalau dia merembes ke celana, maka itu sebenarnya nggak boleh dipakai sholat. Jadi harus kasih pembalut. Selama tidak tembus ke celana, maka silakan boleh berwudu, kemudian boleh melaksanakan sholat. Jadi seperti itu aturan kalau kita istihadah. Jadi tidak perlu lagi mandi wajib atau mandi ulang. Jadi istihadah itu kalau darah istihadahnya sudah berhenti, itu tidak wajib mandi ulang. Tidak ada istilah mandi suci karena memang dia tidak sedang berhadas besar. Jadi beda dengan haid. Jadi kalau dia sudah mandi suci pas darah haidnya berhenti, kemudian dilanjut dengan darah istihadah, kemudian darah istihadahnya berhenti, maka tidak perlu lagi mandi suci. Cukup berwudu setiap kali mau sholat. Ya, cukup berwudu, cukup membersihkan farajnya, kemudian mengganti pembalutnya, kemudian dia melaksanakan sholat. Ya, melaksanakan semua ibadah-ibadah yang diperbolehkan. Nah, selanjutnya melakukan hubungan seksual di saat seorang istri lagi istihadah. Kan oh ya, ada pertanyaan dari Muha ID. Kalau sedang istihadah, mau sholat sunat lalu sholat wajib, apa harus wudhu lagi sebelum sholat wajib, Ustazah? Nah, kalau untuk sholat sunat yang bersambung dengan sholat wajib, jadi sholat sunat rawatib ya. Jadi sholat sunat, misalnya sholat sunat qabliyah atau ba'diyah itu, maka tidak perlu wudhu ulang kecuali istihadahnya sangat lancar. Sudah saya katakan tadi, kenapa Syafi'iyah itu menganjurkan kita wudhu setiap kali sholat, karena itu untuk menjaga darah itu tidak merembes ke celana, sementara darah itu najis. Oleh karena itu, kalau istihadahnya sangat-sangat lancar, maka saya anjurkan untuk sebaiknya dicek dulu kalau misalnya aman atau istihadahnya tidak terlalu lancar, oke, silakan melakukan sholat rawatib yang bersambung dengan sholat wajibnya itu dengan satu kali wudhu. Iya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya apa tadi ya yang saya mau bahas? Ya, kalau seorang istri sedang istihadah, apakah boleh melakukan hubungan seksual? Iya, ini pertanyaan yang pernah diajukan juga kepada di inbox Instagram saya. Jadi istrinya itu lagi istihadah, terus dia takut karena kan darah ya, ada darahnya. Apakah dia boleh melayani suaminya dalam keadaan seperti itu? Nah, kalau di kitab yang saya baca ini, ya itu sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja di sini ditekankan bahwa jika hubungan seksual itu mengakibatkan mudarat bagi seorang istri atau mengakibatkan mudarat bagi pasangan karena ada darahnya ya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi kalau misalnya diperkirakan bahwa kayaknya istihadahnya cuma sedikit atau misalnya udah pernah konsultasi ke dokter, misalnya istihadahnya nggak berhenti ya, sementara kan di satu sisi suaminya harus dilayani dan sebagainya, maka tidak mengapa dia melakukan jima dalam keadaan istrinya istihadah, karena itu tidak sama dengan haid. Kan yang dijelaskan dalam Al-Quran itu hanyalah larangan untuk menyentuh istri dalam arti mensetubuhi istri dalam keadaan haid. Adapun kalau dalam keadaan istihadah, maka itu tidak mengapa ya. Maka itu tidak mengapa kalau dalam keadaan istihadah. Jadi tetapi itu yang harus dipastikan apakah tidak ada mudarat gitu ya, karena memang darah itu kan mengandung bakteri dan dan sejenisnya. Oleh karena itu memang harus berhati-hati. Jadi mungkin bisa suaminya pakai pengaman gitu ya ketika melakukan penetrasi terhadap istrinya gitu ya, terhadap kemaluan istrinya.
sinyalnya putus-putus ya. Ya, halo Nanda Lukman, Nurati Nur. Terima kasih sudah bergabung. Iya, selanjutnya kita lanjut ke hukum nifas. Ya, para ulama dalam 4 mazhab ini berbeda pendapat tentang nifas, teman-teman muslimah sekalian. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa nifas itu baru dihitung kalau bayinya sudah keluar. Jadi kalau persalinan itu sudah selesai, maka baru dihitung sebagai nifas. Tetapi kalau masih sementara kontraksi dan bayi belum keluar atau persalinan belum selesai, maka itu tidak dianggap nifas. Dan inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'iyah. Jadi mazhab Syafi'iyah itu mengatakan bahwa nifas itu, darah nifas itu baru dihitung ketika persalinan atau janinnya sudah keluar. Ya, baik itu janinnya sudah keluar setengah atau janinnya sudah hampir keluar sepenuhnya ataupun sudah keluar sepenuhnya. Sementara mazhab yang lain seperti Hanabilah itu mengatakan bahwa kalau perempuan sudah ada keluar darah flek-flek seperti itu disertai dengan kontraksi, meskipun tidak terjadi persalinan, meskipun belum bayinya lahir, meskipun kontraksi itu baru terjadi 2 atau 3 hari sebelum persalinan, maka itu sudah dihitung sebagai darah nifas dan sudah tidak boleh sholat. Itu menurut pendapat Hanabilah. Tetapi kalau Syafi'iyah dia lebih ketat dalam hal ini. Kalau masih keluar flek-flek sementara persalinan belum terjadi, maka itu flek-flek yang ada itu hanya dihitung sebagai darah istihadah. Jadi tetap sholat. Jadi kalau flek-fleknya keluar sebelum persalinan itu masih ada waktu sholat, bisa dilakukan oleh ibu yang mau melahirkan itu, yang mau persalinan itu, maka silahkan. Boleh sholat sambil berbaring. Ya, boleh sholat sambil berbaring. Jadi seperti itu ya. Dan saya kira kalau untuk berhati-hati memang sebaiknya kita mengikuti mazhab Syafi'iyah ya. Jadi nanti setelah persalinan atau sementara persalinan itu, maka di situ baru dihitung sebagai nifas. Iya. Selanjutnya batas maksimal dan batas minimal nifas yang ditentukan oleh ulama. Ya. Adapun batas maksimal dari nifas itu, teman-teman muslimah sekalian, para ulama juga berbeda pendapat. Kalau mazhab Syafi'iyah itu batas minimal perempuan nifas dianggap sebagai nifas itu adalah sekejap saja. Jadi misalnya kalau ada orang habis persalinan darahnya cuma keluar kayak 5 menit saja, habis itu nggak pernah lagi keluar darah, maka itu sudah dihitung sebagai nifas oleh Syafi'iyah. Habis itu maka dia sudah boleh mandi, kemudian sudah boleh sholat. Jadi berbeda dengan standar Syafi'iyah dalam haid. Kalau standar Syafi'iyah dalam haid kan minimal harus 24 jam ya. Sementara kalau nifas, itu Syafi'iyah mengatakan bahwa bisa saja sudah dianggap nifas meskipun darahnya cuma sekejap. Sekejap ya, kayak cuma habis persalinan, habis bayinya keluar, darah keluar, udah setelah itu berhenti, tidak ada lagi, besok-besoknya atau sorenya sudah tidak ada lagi. Nah itu sudah dianggap sebagai nifas. Sudah dianggap sebagai nifas oleh mazhab Syafi'iyah. Sementara batas maksimal nifas bagi Syafi'iyah itu adalah 60 hari. 60 hari. Nah, 60 hari batas maksimalnya. Jadi kalau ada perempuan yang habis melahirkan, misalnya dia darahnya belum berhenti sampai 2 bulan, ya, karena misalnya 1 bulan 30 hari ya, maka itu masih dihitung sebagai nifas sampai hari ke-60. Nah, kalau darahnya masih keluar di hari ke-61, kalau darahnya masih keluar di hari ke-61, maka itu dihitung sebagai darah istihadah. Maka silakan langsung sholat, silakan langsung puasa kalau pas puasa dan sebagainya. Jadi batas maksimal kalau Syafi'iyah itu 60 hari. Batas ini berbeda dengan mazhab yang lain. Jadi mazhab seperti Hanafiyah itu hanya mengatakan bahwa batas maksimal nifas itu 40 hari. Tetapi adik-adik sekalian, karena pengalaman saya sendiri sebagai seorang ibu, nifas saya itu di atas 40 hari.
Dan banyak sekali teman-teman saya yang ibu-ibu itu yang nifasnya juga di atas 40 hari. Oleh karena itu lebih tepatnya mengambil pendapat mazhab Syafi'iyah di mana batas maksimal nifas itu adalah 60 hari. Karena memang pendapat Syafi'iyah ini didasarkan pada penelitiannya terhadap wanita-wanita yang ada di zaman itu. Jadi Syafi'iyah melakukan istilah metodologinya adalah istiqra. Beliau melakukan kayak survei dan observasi terhadap banyak wanita di zaman itu untuk menilai, untuk memberikan batasan maksimal dari nifas, dan hasil kesimpulan dari penelitian beliau itu bahwa batas maksimal nifas perempuan itu 60 hari. Oleh karena itu kalau ada yang nifas di atas 60 hari maka itu sudah dihitung sebagai darah istihadah. Gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir ketika nifasnya di atas 40 hari maka tidak usah sholat. Jangan silakan tinggalkan sholat karena memang pendapat Syafi'iyah seperti itu. Nah, terus ada juga yang pernah bilang ke saya bahwa Ustazah, bukannya memang ada hadisnya itu yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan di zaman Nabi itu nifasnya 40 hari. Oleh karena itu bukannya batas maksimal nifas itu 40 hari. Jadi seperti ini ya. Hadis yang mengatakan bahwa wanita-wanita di zaman Nabi itu nifasnya 40 hari itu tidak bisa dijadikan standar untuk mengatakan bahwa nifas itu hanya 40 hari. Karena kenapa? Karena hadis itu hanya sekedar menceritakan. Jadi hadisnya berbunyi kanatin nufasa'u ya tajlisu ala ahdi Rasulullah SAW arba'ina yawman wa arba'ina laylah. Jadi teks hadis itu hanya sekedar memberikan informasi bahwa wanita di zaman Nabi itu ada yang nifasnya 40 hari, tetapi hadis ini tidak menunjukkan bahwa nifas itu tidak boleh lebih dari 40 hari karena tidak ada kata-kata larangan di situ. Tidak ada juga penegasan dari Nabi bahwa nifas itu harus 40, maka oleh karena itu tidak mengapa kalau ada orang wanita yang nifasnya di atas 40 hari maka boleh mengambil pendapat mazhab Syafi'iyah. Oke? Hasna Irham. Kalau darah nifasnya putus-putus bagaimana sedangkan jedanya 2-3 hari baru keluar lagi? Nah, kalau ada jeda darah terputus itu maka kita mengambil standar mazhab Syafi'iyah di mana beliau mengatakan sama dengan haid. Jadi yang putus-putus itu tetap dihitung sebagai nifas, tetap dihitung sebagai masa nifas. Jadi tidak perlu mandi di situ terus pas keluar lagi baru nifas lagi, kemudian mandi lagi, tidak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu simple. Kalau misalnya nifasnya keluar hari 1, hari kedua, hari ketiga, kemudian berhenti, kemudian hari kelima baru keluar lagi, maka dari hari 1 sampai hari kelima itu semua dihitung sebagai satu kesatuan darah nifas. Nanti dihitung totalnya, kalau sudah sampai 60 berarti sudah maksimal di situ. Begitu pula kalau haid. Kalau haidnya keluar lancar darahnya hari pertama sampai hari kelima lancar darahnya, kemudian terputus sama sekali nggak ada keluar hari ke-6, hari ke-7. Kemudian hari ke-8 baru keluar lagi, dan kebiasaannya selama ini haidnya 10 hari misalnya, maka itu semua di total tetap masuk semua sebagai masa haid. Jadi seperti itu dalam mazhab Syafi'iyah, lebih simpel. Jadi tidak perlu mandi bolak-balik berulang kali tiap darahnya keluar, tiap darahnya terputus. Jadi tetap dihitung sebagai masa nifas. Ya, kalau misalnya tidak tahu apakah ini sebenarnya sudah putus, sudah benar-benar berhenti atau tidak, maka yang pertama, kalau itu baru nifas pertama kali, maka diambil dari kebiasaan mayoritas wanita yang ada di keluarganya ya, atau bisa juga dengan melihat karakter darahnya ya. Jadi kalau misalnya sudah kita masukkan kapas, kemudian memang tidak ada lagi bercak yang menempel di kapas itu, maka silakan mandi wajib. Tetapi saya sarankan kalau misalnya ibu habis persalinan itu merupakan persalinannya yang kedua kalinya, maka silakan mengambil standar nifas pertamanya. Kalau nifas pertamanya misalnya 15 hari, kemudian didapati hari ke-9 sudah berhenti darahnya, maka silakan menunggu dulu karena
biasanya itu akan mengikut kepada kebiasaan yang pertama, kebiasaan nifas yang pertama. Jadi seperti itu ya. Siapa namanya yang tadi yang bertanya? Hasna. Oke, selanjutnya beberapa hukum-hukum yang terkait dengan hukum nifas. Ya, jadi nifas itu sama dengan hukumnya haid. Jadi tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran yang tidak ada terjemahan atau tafsirnya, kemudian tidak boleh melakukan wudhu, kemudian tidak boleh masuk ke masjid dan berdiam di masjid kecuali dalam kegiatan-kegiatan menuntut ilmu atau hanya sekedar lewat. Kemudian tidak boleh melakukan hubungan seksual. Ya, tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kemudian kalau lagi bagi jamaah haji tidak boleh melakukan tawaf. Jadi seperti itu sama hukumnya dengan yang lagi haid. Ya, sama hukumnya dengan yang lagi haid. Nah, terus antara yang haid, nifas, kemudian junub. Jadi kalau junub itu terutama di puasa ya, dalam masalah puasa, kalau kita junub itu syarat sah puasa itu bukan suci dari hadas besar. Oleh karena itu tetap sah puasanya kalau seorang atau misalnya suami istri belum sempat mandi wajib. Misalnya dia berhubungan seksual dengan suaminya di malam Ramadan, terus ketiduran, kemudian dia baru bangun ketika selesai azan subuh, misalnya jam 5:30 baru bangun ya, misalnya, itu tetap silakan lanjutkan puasa. Yang penting malam itu sudah berniat ya, malamnya itu sebelum tidur sudah berniat, atau habis tarawih itu sudah berniat mau puasa besok. Meskipun belum sempat mandi wajib, nggak sempat bangun sahur dan sebagainya, maka tetap sah melaksanakan puasa. Karena puasa itu tidak disyaratkan bersih atau suci dari hadas besar. Itu tidak ada hubungannya. Bersih dari hadas besar itu hanya syarat untuk melaksanakan sholat, bukan syarat untuk melaksanakan puasa. Jadi jangan sampai ada yang ketiduran terus dalam keadaan junub, belum mandi junub, terus udah lewat waktu subuh terus menganggap kayaknya kita nggak bisa puasa. Ya itu Bu, silakan tetap puasa. Jadi meskipun belum sempat mandi junub. Jadi silakan kemudian setelah mandi junub silakan mengqadha sholat subuhnya, karena sholat subuh sudah lewat. Jadi semua sholat yang sudah terlewat waktunya itu boleh diganti dengan cara mengqadha sholatnya. Jadi niatnya itu usolli fardhu subuhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Jadi kalau misalnya seseorang bangun kesiangan atau lupa waktu sholat, terus ketiduran, terus tiba-tiba sudah lewat waktu sholat, maka silakan bangun. Ketika dia ingat, silakan langsung mengqadha sholatnya di akhir. Jadi kata adaan itu diganti dengan kata qadaan. Jadi semua waktu sholat yang sudah terlewat itu boleh diganti. Ustazah, kalau misalnya haidnya yang kayak yang tadi Ustazah bilang putus-putus, pas putus kita puasa Ramadan, apa puasa kita juga batal? Jadi kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah itu tidak perlu membatalkan puasa. Apa maksudnya? Oh ya, iya, puasa batal karena itu masih masuk masa haid. Jadi kalau kebiasaan haidnya teratur, maka dilihat dari standar hari haidnya. Kalau hari haidnya misalnya 10 hari, kemudian terputus, darahnya sudah terputus, nggak ada lagi keluar di hari ke-7, terus nanti hari ke-9 baru keluar, maka itu tetap dihitung sebagai haid. Maka tetap, kalau misalnya dia puasa, maka dianggap puasanya batal. Jadi tetap dihitung, nanti pas qadha puasa itu tetap dihitung untuk diqadha. Kalau nifas di bulan puasa, tapi sudah membayar fidyah, apakah masih diwajibkan untuk menggantikan puasa? Iya, jadi yang wajib wajib untuk fidyah sekaligus mengqadha puasanya adalah wanita yang kalau menyusui ya, yang hamil dan menyusui itu kalau dia mengkhawatirkan janinnya ya, atau kalau dia mengkhawatirkan dirinya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya, maka dia cukup mengqadha puasanya. Misalnya dia tidak puasa karena lemes, bukan karena dia takutkan bayinya, maka dia itu cukup mengqadha puasanya karena sama dengan puasanya orang sakit. Tetapi kalau dia tidak puasa itu karena
karena misalnya menyusui terus dia mengkhawatirkan bayinya nanti dehidrasi atau air susunya nggak keluar, maka itu dibayar dengan fidyah sekaligus qada. Kalau nifas itu sama dengan haid, maka itu dibayar dengan qada puasa saja gitu ya, dibayar dengan qada puasa. Jadi kalau misalnya Ramadan yang sebelumnya itu belum dibayar, kemudian datang Ramadan berikutnya, maka kalau dalam mazhab Syafi'iyah kita harus bayar fidyah. Bayar fidyahnya itu sebagai denda karena kita tidak membayar puasa sebelumnya. Kalau sudah lunas semua nggak usah. Jadi kalau kalau terlewat, misalnya ada yang belum sempat dibayar 2 atau 3 hari, maka itu saja yang dihitung untuk dibayar dendanya dalam bentuk fidyah. Seperti itu ya. Iya. Oke, yang masalah nifas tadi sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya, yang masalah nifas tadi sudah selesai ya. Jadi tidak ada lagi masalah, saya kira di masalah nifas itu. Kemudian yang juga dibahas oleh ulama dalam masalah ketika wanita haid itu adalah masalah talak ya, masalah talak. Jadi talak itu tidak boleh dilakukan ketika wanita lagi haid. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau ada seorang suami lagi emosi bertengkar dengan istrinya, kalau istrinya lagi haid maka dia tidak boleh menjatuhkan talak. Tetapi kalau dia sudah terlanjur mengatakan saya ceraikan kamu, sementara istrinya lagi haid, maka itu sudah dihitung jatuh talaknya meskipun talak itu tergolong sebagai talak yang haram. Dia berdosa karena menjatuhkan talak di waktu yang diharamkan, tetapi talaknya tetap dianggap sebagai jatuh talak satu. Jadi tetap sah talaknya meskipun istrinya sedang haid. Ya, seperti itu ya. Tetapi cara menghitung iddahnya, kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah itu dihitung dulu dari sucinya. Jadi tidak boleh dihitung dari pas haid itu. Jadi ditunggu dulu dari suci. Kemudian itu sucinya itu dihitung sampai 3 kali suci. Jadi seperti ini tabel. Kelihatan nggak ya? Jadi kalau kelihatan nggak ya? Jadi kalau mazhab Syafi'iyah, jadi kalau kita ditalak, kan talak itu nggak boleh di masa haid ya, harus di masa suci. Jadi ditalak di masa suci ini, di suci ini, kemudian datang haid pertama. Kemudian setelah haid pertama suci lagi kan ya, berarti ini sudah suci kedua. Ya, jadi nanti pas mau haid ketiga, sebelum datang haid ketiga, maka itu sudah berakhir masa iddahnya di situ. Jadi seperti itu kalau dalam mazhab Syafi'iyah ya. Ya, jadi kalau sudah datang haid ketiga baru mau rujuk, itu udah nggak bisa lagi, itu harus nikah ulang. Kalau melakukan hubungan seksual sementara iddahnya sudah berakhir, maka terus dia tidak nikah ulang, maka itu sudah dianggap sebagai berzina. Karena di situ sudah bukan statusnya sebagai istrinya lagi, karena sudah jatuh, sudah habis masa iddahnya, sudah habis masa untuk rujuk kembali ke istrinya. Kalau mau rujuk, masa iddahnya sudah habis, maka itu harus nikah ulang gitu. Ya. Oke, saya kira itu saja pembahasan hari ini. Yang mau bertanya silakan komen di kolom komen terkait haid, nifas, istihadah dan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, kalau tidak ada lagi, ya, halo, assalamualaikum Hoyatoya. Sudah selesai tarawihnya ini. Tadi tarawihnya di pesantren. Ya, kalau misalnya nanti masih ada yang mau ditanyakan, boleh inbox ke saya. Insya Allah kita besok itu sudah masuk ke pembahasan hukum sholat ya. Jadi semua pembahasan tentang hukum sholat yang
Yang khusus untuk perempuan, misalnya apakah ada gerakan-gerakan sholat yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan, apakah ada aturan sholat yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, kemudian apakah ada hukum tertentu yang mengatur tentang sholat berjamaahnya perempuan di masjid dan sebagainya, itu insya Allah akan kita bahas lagi untuk besok ya insya Allah. Itu saja teman-teman sekalian, semoga kajian hari ini bermanfaat dan semoga kita mendapatkan, oh bentar, ini ada saran dari Elis ya. Ustazah bisa nanti video live-nya di save biar yang ketinggalan bisa menyimak ulang. Jam berapa dimulai? Jadi kajian ini sebenarnya sudah episode kelima ya, episode keempat apa kelima? Saya lupa. Jadi selalu dimulai ba'da Isya. Jadi ketika ba'da Isya itu sekitar jam berapa ya? Jam 8 Wita. Jadi jam 8 pakai waktu Sulawesi. Nah, itu karena kita yang ada di sini rata-rata saya hanya ingin mengisi waktu bagi teman-teman yang lagi uzur, yang lagi tidak tarawih. Jadi seperti itu ya, setiap hari ba'da sholat Isya waktu Wita. Jadi oke, ada yang bertanya. Oke, dari Iriani Arif. Mau tanya Ustazah, kalau ada orang haid kemudian mandi bersih pada saat maghrib, apakah harus menunggu subuh untuk sholat setelah mandi bersih tersebut? Apakah harus menunggu subuh untuk sholat? Mandi bersihnya pada saat maghrib. Berarti, kalau mandi bersihnya pada saat maghrib, berarti silakan sholat maghrib, kemudian sholat isya, kemudian seterusnya sholat subuh. Jadi tidak perlu habis sholat maghrib itu terus nanti subuh baru sholat, baru mulai sholat, enggak. Jadi kapan dia mandi bersih, maka di situ sudah mulai sholat meskipun waktunya mepet. Misalnya waktu maghrib itu kan tidak lama ya. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'iyah, waktu maghrib itu batasan waktu maghrib itu waktu sholat maghribnya ditambah dengan sholat sunat 2 rakaat, ditambah berzikir sebentar, itu sudah waktu maghrib. Jadi sempit sekali. Tetapi kalau misalnya dia mandi wajib mepet-mepet akhir-akhir maghrib, selama belum masuk azan isya, maka silakan sholat maghrib. Silakan sholat maghrib. Jadi sholat maghrib, terus nanti pas azan isya sholat isya lagi. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu. Ramlah Habibah, saya setelah pakai KB haid, saya sering lama. Kira-kira bagaimana itu? Karena biasanya sampai 20 hari masih haid sedikit-sedikit. Jadi kalau memakai KB, alat KB itu memang mengakibatkan hormon berantakan. Oleh karena itu para ulama menetapkan batasan maksimal haid hanya 15 hari. Karena di atas 15 hari itu sudah dianggap tidak wajar hormonnya. Karena kenapa? Karena memang mau diatur rentang antara haid pertama dengan haid yang akan datang berikutnya di bulan depan, itu kan harus ada masa suci juga, ada rentang waktunya juga. Nah, oleh karena itu mazhab Syafi'iyah menetapkan bahwa batas maksimalnya hanya 15 hari. Setelah itu kalau ada darah sedikit-sedikit itu hanya dihitung sebagai darah istihadah, maka silakan sholat. Karena memang kalau dalam kondisi KB itu hormon kan berantakan, jadi dihitung sebagai darah yang keluar karena tidak wajar atau darah yang keluar karena penyakit ya. Jadi karena ada faktor hormon dan sebagainya. Kalau mau lebih meyakinkan lagi, silakan berdiskusi kepada dokter kandungan. Biasanya dokter kandungan itu bisa mendeteksi apakah darah itu haid atau tidak haid. Apakah jangan-jangan sudah masuk haid yang kedua gitu ya. Ya seperti itu ya Ramla. Jadi batas maksimalnya itu pakai batas maksimal 15 hari. Muminati Idris mau bertanya apakah flek yang didapat sebelum haid sudah terhitung sebagai haid atau belum? Jadi caranya adalah kalian masukkan kapas atau tisu seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin Muminati baru masuk ya. Kalian masukkan kapas atau tisu. Kalau misalnya ada menempel bercak yang berasal dari dalam vagina, maka itu sudah dihitung haid. Kalau sudah masuk waktu haidnya memang. Jadi kan kita yang haidnya teratur, kita punya biasa waktu dan kita biasa tahu ciri-cirinya. Misalnya pinggangnya mulai kayak sakit, terus ada bagian-bagian tubuhnya terasa kencang dan sebagainya. Itu kita bisa lihat ciri-ciri dari itu. Tetapi kalau
saran dari hadis Nabi itu untuk memastikan bahwa itu haid atau tidak haid, karena kan biasa haid itu belum turun, belum netes, itu masih tertahan di atas. Oleh karena itu ambil kapas atau tisu atau kain putih untuk mengecek apakah memang benar ada bercak dari dalam. Kalau ada berarti itu sudah haid. Seperti itu ya. Dari Elis, bagaimana hukum wanita yang menunda-nunda mandi bersih setelah haid? Iya, jadi memang sebenarnya ada istilah masa menunggu. Masa menunggu itu ada yang menyarankan bahwa masa menunggu kita untuk mandi wajib itu tidak boleh melebihi dari 2 waktu sholat. Jadi misalnya kalau darahnya sudah terputus di waktu zuhur, maka kita boleh menunggu sampai maghrib baru sholat gitu. Maghrib baru mandi wajib baru sholat. Jadi tidak boleh melebihi 2 waktu sholat. Jadi kalau menunda-nunda karena malas itu sudah tidak bisa. Itu haram hukumnya seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda terlalu lama. Apalagi kalau kita sudah tahu bahwa kebiasaan haid kita cuma berapa hari dan memang di hari itu sudah berakhir. Dan kalau kebiasaan saya, kalau sudah keluar yang namanya koso itu ya, kosatul baido atau lendir putih itu, maka itu saya sudah langsung cepat-cepat pergi mandi wajib. Ya, kalau dulu di pesantren saya ada ustazah saya itu kalau mandi wajib, bahkan biasa beliau itu mandi wajib tengah malam atau menjelang subuh, subhanallah, meskipun dingin, kalau darahnya sudah berhenti langsung mandi wajib, jadi bisa dapat sholat isya dan sholat subuh. Seperti itu ya, jadi jangan menunda-nunda mandi wajibnya. Oke, saya kira itu saja. Insya Allah besok kita lanjut lagi kajian online-nya seperti biasa, Ba'da Isya. Pakai standar waktu Indonesia Tengah ya. Iya, besok kita akan lanjut kajian tentang sholatnya wanita seperti apa, aturan sholatnya seperti apa, sholat berjamaahnya di masjid aturannya wanita seperti apa, apakah ada perbedaan dan sebagainya. Oke, masih ada pertanyaan lagi, satu lagi ya. Ini terakhir ya, Jihan Fahira, bagaimana hukum haidnya kalau tidak beraturan? Kadang jedanya 20 hari haid, kadang juga 23 hari, kadang 30 hari baru haid. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kalau wanita yang haidnya tidak teratur, maka itu dilihat dulu dari karakter darahnya. Karakter darahnya dilihat apakah darah itu ciri-cirinya adalah darah haid atau bukan darah haid. Jadi dilihat seperti itu. Kalau dia bingung membedakan sifat darahnya, kemudian dia tidak punya kebiasaan yang teratur, maka caranya itu adalah dilihat dari siklus yang paling banyak terjadi. Misalnya dalam 3 kali haid itu, siklus mana yang dominan? Apakah yang 20 hari, apakah yang 30 hari, apakah yang 23 hari? Itu yang kemudian nanti dijadikan standar. Oke, Mas, ternyata masih banyak yang bertanya. Adelia, Ustazah, bagaimana hukum memakai pakaian yang ada bekas darah yang susah hilang? Ini juga ada yang pernah ditanyakan di episode kajian sebelumnya. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah memang kalau dalam menghilangkan najis itu harus memenuhi syarat 3. Hilang warna, hilang benda, dan hilang baunya. Tetapi kalau sudah diusahakan terus nggak bisa hilang, yang penting aromanya sudah hilang, maka itu tidak apa-apa dipakai sholat. Misalnya celana dalam yang masih ada bekas kayak bercak warna coklat karena susah dicuci, susah hilang, tetapi sudah diusahakan untuk dicuci, yang penting aromanya itu sudah tidak ada, tidak apa-apa, silakan dipakai karena itu dimaafkan ya. Kalau sisa-sisa yang sukar dibersihkan itu dimaafkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang mengetahui misalnya ada sesuatu yang bertentangan dengan apa yang saya katakan, maka saya sangat terbuka. Misalnya kalau ada yang mengoreksi, silakan bisa DM saya lewat Instagram. Karena kita sama-sama belajar di sini ya, dan memang kalau dalam ilmu fikih itu memang kita harus terbuka terhadap perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Jadi memang kalau fikih itu kita harus istilahnya harus teliti melihat adanya pendapat-pendapat ulama yang lain. Jadi saya tidak misalnya kalau ada di antara kalian yang memilih pendapat yang mazhab selama ini pakai mazhab itu ya silahkan, itu tidak ada masalah, karena memang secara teori memang itu masalah yang perkara-perkara khilafiyah yang memang
tidak ada paten bahwa ini hukumnya seperti ini. Jadi oleh karena itu tidak mengapa kita berbeda dalam masalah fikih ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri live-nya ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Sampai jumpa di kajian esok hari insya Allah.